Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah bergabung untuk IG Live siang ini yang topiknya adalah pencegahan penyakit mata pada anak. Nanti kita akan bergabung dengan Dr. Armila Novitasari, Sobit, spesialis mata. Selamat pagi, halo. Ada Kebumen, terima kasih. Mbak Naning, Mas Bodrex, Bodrex Oki, lagi pusing ya namanya Bodrex. Selamat pagi juga Miss Duro, Temanggung, terima kasih. Mas Agus, tim penggerak PKK Kecamatan Adiwarna. Handi Pusdiana, matur nuwun. Waalaikumsalam Mbak Lalarisi. Apris Kadwi. Makasih Mbak Uli Panggabean, matur nuwun. Mbak Putri, ya. Keserang, matur nuwun Pak Imam Askur. Panjes, matur nuwun. Selamat pagi Mas Amang Subekto. Halo juga Mbak Ani. Mas Andi, Mas Andi apa Mbak Andi nih? Selamat pagi juga ya, Sulawesi Selatan. Oh, kalau Sulawesi berarti Mbak Andi ya. Mbak Nita, Mbak Naila, Mbak Dewi, terima kasih. Mbak Dita Ayu, Waalaikumsalam Mbak Sulianti. Halo juga Mbak Anindita. Waalaikumsalam Purbalingga, matur nuwun. Kabar baik, insya Allah. Mbak Apri juga ya. PKK Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, terima kasih sudah rawuh. Kota Mataram Lombok hadir, matur nuwun. Waalaikumsalam. Info kontrakan Kediri. Ini siapa yang mau kontrak bisa diminta informasi ya. Waalaikumsalam. Pagi juga Mas Teguh. Ijo. Ya, hari ini temanya ijo. Salam dari Semarang. Waalaikumsalam. PKK Kabupaten Purbalingga, matur nuwun. Banyumas, Mbak Listiani Hayuningsi, matur nuwun. Waalaikumsalam. Irgidio, waalaikumsalam. Susilowati, Sugeng Enjang juga, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Suradadi, Kabupaten Tegal. Halimim, selamat pagi nggih, Bumi Ayu, matur nuwun. Sugeng Enjang dari Gunung Lawu, terima kasih. Live bareng sama Rizky ya. Oh ya, temanya apa ya? Nanti kita bisa atur waktunya. Waalaikumsalam dari PKK Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Ya, kita menunggu Ibu Dr. Armila Novitasari, Sobik, SPM. Silakan nanti kalau teman-teman mau bertanya atau memberikan informasi atau komentar. Assalamualaikum Bu Dokter. Selamat pagi. Alhamdulillah. Dokternya masih muda sekali. Muda sekali ya. Jadi hari ini kita akan ya tentang pencegahan penyakit mata pada anak. Nih, sebentar ini kok feedback. Sebelum kita mulai perbincangan, saya akan membacakan feedback. Sebentar ya Dok ya. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Armila Novitasari, Sobik, spesialis mata. Beliau berpraktek di Rumah Sakit Kolombia Asia Semarang, Rumah Sakit Nasional di Ponorogo,
Diponegoro. Oh, sini pintar sekali. Dulu SMA-nya dari mana, Bu Dokter? Oh iya, sudah kelihatan. Beliau juga fellowship pediatrik, oftalmologi dan strabismus di rumah sakit Bandung. Saya nggak mutung ini bahasanya. Juga sebagai staf pengajar ilmu kesehatan mata Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, subbagian pediatrik, oftalmologi dan strabismus mata anak dan mata juling ya dok ya? Oh ya. Iya, iya. Dokter, bukannya luar biasa. Terima kasih sekali. Dokter mau menjadi tamu saya di sini. Maaf ya dok, ini agak feedback, nggak tahu ini kenapa. Ya, ini dok. Karena kan anak belajar di rumah, lebih banyak aktivitas di rumah, sehingga otomatis banyak aktivitasnya itu terpaksa banyak berhadapan dengan layar, televisi, laptop, kemudian main game juga di HP. Itu gimana itu pengaruhnya terhadap kesehatan mata? Ya, sebelumnya mata ada ibadah dari saya sharing ada mungkin ya memang bisa tidak kurang jelas ya Bu. Oh ya kamu jelas Bu. Jadi memang sekarang akhir-akhir ini sudah era pandemi di mana anak-anak belajar di rumah itu memang banyak sekali pasien berdatangan bersama pasien saya itu keluhannya matanya anak-anak itu kedip-kedip gitu, terus sering ngucek mata gitu. Karena kan setiap hari ini mereka kan di depan komputer, di depan gadget, mau nggak mau. Mungkin kalau sebelumnya dulu sering main HP-nya hanya waktu weekend, nah kalau sekarang mau nggak mau jadi setiap hari sih. Ya itu agak susah memang. Nah kita bisa menyiasatinya bagaimana? Yang pertama mungkin jarak mereka untuk melihat gadget itu jangan terlalu dekat. Jadi kira-kira 50 sampai 60 cm. Nah, kan nggak mungkin kita pakai garisan ya Bu. Kalau saya gampangnya 2 jengkal dari mata kita aja. Jadi 2 jengkal, anak-anak juga coba 2 jengkalnya seberapa? Nah itu berarti kira-kira gitu, 2 jengkal. Terus selain itu juga pencahayaannya harus terang. Kalau maunya tempatnya terang seperti ini, berarti konsentrasi di layar monitor mereka harus terang. Kalau mau tempatnya agak redup, berarti konsentrasi cahayanya di layar mereka juga harus diredupkan sedikit. Terus yang paling penting lagi Bu, kita pakai metode 20-20-20. Maksudnya apa? Itu adalah setiap 20 menit mereka melihat layar monitor, mereka istirahat selama 20 detik. Istirahatnya melihat jarak, setelah waktu istirahat jangan terus aktivitas jarak dekat, tapi untuk aktivitas jarak jauh sekitar 20 kaki, yaitu sekitar 5-6 meter. Yang jauh-jauh di luar ruangan gitu. Jadi biar matanya itu nggak capek. Sama sih kalau kita olahraga lari terus-terusan, nggak ada istirahatnya pasti kan kaki berat ya. Sama juga kalau untuk lihat terus, untuk lihat deket terus, di otot-otot di daerah mata itu kontraksi, yaitu menegang. Nah, ketika mau melihat jauh, dia butuh waktu yang agak lama. Nah, kalau sehari-harinya tidak pernah lihat jauh, lihatnya deket terus, nanti otot-otot itu kayak lupa untuk relaksasi, lupa untuk istirahat. Nah, makanya itu makanya kenapa timbullah namanya computer vision syndrome. Anak-anak yang tadinya nggak pakai kacamata jadi butuh kacamata. Anak-anak yang sudah pakai kacamata minusnya jadi progresivitasnya tetap. Nah, itu yang kenapa seperti itu, karena mereka asik lihat deket terus. Macam itu ya. Terima kasih ya. Ada mungkin kalau untuk kaitan sama makanan atau pencegahan yang lain gimana dok? Karena saya kan agak susah ya. Iya.
saya edukasi ke pasien, ke orang tua pasien itu makan wortel, tomat, brokoli. Nah mungkin kalau bentuknya wortel, jus wortel, anak-anak pasti akan bosen ya. Mungkin kita bisa menyiasatinya dicampur jadi makanan dibikin sop, atau mungkin dibikin tahu dikasih wortel atau dikasih kacang tomat gitu bisa. Brokoli kita goreng tepung, jadinya kayaknya cuma kayak buletan-buletan tepung, nggak taunya dalamnya brokoli. Karena yang bagus itu kayak bayam, tomat, wortel, brokoli, terus buah naga, buah kiwi itu juga bagus sekali Bu. Karena kan dia bisa memperbaiki daerah mata dengan baik, terutama untuk anak-anak. Ya. Tapi kalau kayak saya juga pengaruh loh Dok. Kan sekarang sudah aktivitas semuanya memakai dari luar usia perkembangan itu tetap baik Ibu. Karena antioksidan itu baik sekali untuk daerah retina, yaitu syaraf mata. Jadi untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif muncul. Jadi penyakit degeneratif itu nggak cuma katarak Ibu, tapi juga bisa daerah-daerah retina. Jadi dari luarnya kelihatan baik-baik saja, tapi ketika kita melihat kok nggak jelas, dicoba koreksi kacamata bukan sakit, dilihat kok nggak ada katarak. Setelah lihat di daerah retinanya nggak taunya ada penyakit-penyakit karena proses usia. Nah itu bisa kita hindari dengan dari saat ini kita makan makanan yang mengandung antioksidan yang baik. Ngoten Ibu. Ya, Matur Nuwun sangat, ini informasi yang luar biasa. Ini udah ada beberapa pertanyaan dari viewer. Dari artikel mana? Dok, hasil CT scan mata. Maaf nih, feedback banget. Tumor okuli kiri, retinoblastoma. Tolong penjelasannya tentang retinoblastoma dan pengobatannya. Iya, Matur Nuwun. Feedback itu. Iya, feedback banget. Nggak tahu ini dari mana. Jadi untuk retinoblastoma itu adalah suatu tumor pada mata anak. Itu adalah tumor yang paling sering mengenai pada mata anak. Tanda awalnya adalah kalau kita berfoto Ibu pakai flash, itu biasanya kan mata kita kelihatan orange deh, pakai cahaya lampu. Tapi kalau pada anak-anak yang memiliki retinoblastoma, nanti cahayanya tuh nggak orange, tapi warnanya putih. Kita sebut namanya leukoporia. Jadi matanya tuh ada kayak mata kucing Bu. Kalau kita lihat mata kucing malam-malam kan sinarnya putih deh. Nah, itu tanda awal. Nah, seringkali orang tua memang belum aware, jadi nggak teknya setelah mata anaknya merah, bengkak, baru kelihatan. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, makanya kalau di foto, apalagi sekarang kan era gadget, semua anak di foto-foto, berfoto. Yeah. Kalau kayak mata kucing, langsung harus dibawa ke dokter spesialis mata, karena biasanya di daerah retinanya, di daerah syaraf matanya sudah ada tumor yang bersarang di situ. Terapinya apa? Tergantung dari stadiumnya. Kalau stadiumnya masih awal, kita bisa lakukan laser di daerah syaraf matanya. Gunanya buat apa? Biar penyebaran tumornya itu nggak semakin melebar, jadi dibatasin pakai laser. Jadi biar dia nggak menyebar. Kalau umpamanya sudah besar sampai keluar, kita nggak terus kita ambil bola matanya, tapi kita kemoterapi dulu, di radioterapi dulu. Gitu. Kadang-kadang memang beberapa terapi ada yang sepertinya kok harus diambil bola matanya, itu karena tumor pada mata, satu mata bisa menyebar ke mata sebelahnya kalau kita tidak segera mengambil tindakan. Itu memang paling sering sekali dan banyak sekali kasus-kasus retinoblastoma itu gitu. Dok, sebentar ya, ini karena feedback banget, kalau diulang lagi gimana Dok? Coba, pasien mendengarnya, nggak tahu ya. Iya, jadi retinoblastoma itu, sebentar ya Dok. Matiin dulu. Kenapa sih? Maaf tadi sinyalnya agak bermasalah. Jadi ini tersambung lagi. Kita sedang hari ini topiknya adalah pencegahan penyakit mata pada anak. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Nanti kita akan menunggu sambungan dengan Ibu Dokter Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata. Beliau adalah dokter praktek di Rumah Sakit Columbia Asia Semarang, Rumah Sakit Nasional Diponegoro Undip, Klinik Mata Candi Eye Center, dan merupakan staf pengajar juga Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Subbagian Pediatrik, Oftalmologi dan Strabismus. Mas Prasetyo Braling, matur nuwun. Sugeng enjing. Aduh maaf dok. Kenapa-napa Ibu biasa? Enggak tahu, kayaknya sinyalnya agak bermasalah tadi. Dok, dilanjut ya pertanyaan lain ya dok. Iya. Ini tadi lewat viewer yang sudah bergabung. Ini dari Milian Tower ya. Ini tentang mata juling. Mata juling itu bisa disembuhkan atau tidak? Kemudian kalau mau operasi bagaimana? Apakah ada terapi juga? Lebih memilih operasi atau terapi? Itu dok. Matur nuwun Ibu. Jadi mata juling itu bisa diperbaiki. Baik anak-anak, bayi, anak-anak maupun orang dewasa. Penyebabnya itu macam-macam. Bisa karena dia sebetulnya butuh kacamata tapi tidak dikoreksi dengan baik. Bisa juga karena adanya mata malas atau amblyopia. Terus bisa mata juga bisa malas juga ya dok? sakit Bu. Mata malas nih. Terus ada juga karena pasca trauma mungkin kecelakaan terbentur di daerah kepala atau daerah mata, atau pasca pasien-pasien stroke mereka bisa terganggu di daerah matanya. Nah, terapinya itu tergantung dari penyebabnya. Tapi yang pertama biasanya kita lihat tajam fungsi penglihatannya dulu, tajam penglihatannya. Kalau dia pakai kacamata bisa lurus lagi, ya berarti kita pakaikan kacamata dulu. Terus kita lihat apakah ada yang menghalangi daerah bagian mata, contohnya mungkin ada kataraknya, atau mungkin ada sesuatu di daerah syaraf matanya, contohnya mungkin ada tokso di daerah syaraf matanya, toksoplasma, terus bisa juga ya seperti itu, bisa jadi juling karena kan mata yang ada toksonya sakit, dia juling keluar atau ke dalam, mata yang satunya baik, jadi dia bisa lihat, makanya dia mengakibatkan bergulir keluar atau ke dalam. Nah, setelah kita coba dikoreksi kacamata. Nah, setelah itu kita lihat kalau seumpama derajat julingnya itu juga besar sekali, setelah dikoreksi kacamata tidak membaik, berarti dia harus dioperasi. Operasinya nggak copot matanya loh Ibu. Tapi cukup cuman hanya ototnya saja yang dibenerin. Jadi nggak perlu cemas, aduh nanti kalau gitu diapain matanya, disobek atau bagaimana, mboten. Tapi hanya diperbaiki ototnya, dikembalikan ke posisinya yang baik sehingga bisa lurus lagi. Ya, terima kasih sekali dok. Ini mungkin ada juga pertanyaan yang kayak saya tadi itu, nyambung yang ini dok, dari Bu Sri Hartini. Mata malas itu yang seperti apa gitu? Untuk pencegahannya juga bagaimana? Ada namanya mata malas, enggak cuma orang malas ya Bu. Jadi mata malas itu adalah penurunan tajam atau fungsi penglihatan kita yang diakibatkan karena adanya gangguan perkembangan penglihatan di otak. Jadi karena ada antara otak dan mata itu ada hambatan, ada gangguan. Jadi kayak kalau listrik kabelnya ada yang rusak, nah itu sehingga dan terutama terjadinya pada anak-anak. Nah karena dari anak-anak sudah ada gangguan, tentunya nanti sampai dia dewasa akan terus terganggu. Nah penyebabnya apa? Paling sering penyebabnya adalah itu karena tidak dikoreksi kacamata dari kecil.
paling sering itu. Terus yang kedua bisa juga karena mata juling, jadi mungkin dari lahir matanya sudah juling ke tengah atau keluar karena tidak diperbaiki dengan segera. Mungkin para orang tua takut, aduh masih bayi kok dibawa ke dokter mata, nanti kenapa-kenapa. Nah itu jadinya malah jadi terlambat ketika kita dibawa ke dokter mata, jadinya malah menimbulkan namanya amblyopia. Bisa juga karena katarak. Katarak itu tidak cuma pada orang dewasa itu, pada bayi pun bisa terjadi Oh, katarak. Iya, jadi oh gitu ya katarak dok. kongenital. Iya, jadi ada putih-putih Hmm. di dalam matanya, di dalamnya itu kelihatan kalau Oh dipakai iya iya ya. bius. Kenal gitu. Makanya screening pada anak-anak itu bisa kita lakukan dari masa setelah lahir langsung bisa kita periksa sebetulnya. Nggak harus nunggu nanti anak-anak SD gitu, mboten. Malah yang paling baik usia itu dari lahir sampai usia sekitar 4 tahun. Jadi belum Oh. terlambat. Oke, Ya, cuma gitu. iya kadang orang tua takut ya, dok ya memang benar ya. Padahal semakin baik kalau diidentifikasi dari awal ya dok ya. Iya, Jadi benar. treatmentnya itu bisa lebih, ya. Oke. Ini dok banyak sekali yang bertanya tentang kaitan sama mata silinder. Ini Oke. ada beberapa akun, Pak, saya jadikan jadi satu aja semuanya. Ini apakah mata silinder itu keturunan? Yang kedua itu apakah bisa diobati atau disembuhkan gitu. Kemudian kaitan sama kacamata anti radiasi itu apakah bisa untuk pencegahan terhadap karena penggunaan gadget gitu, Dok? Oke, matur nuwun. Kalau mata silinder itu memang seringnya penyebabnya itu karena memang lebih sering ke genetik. Oke, karena bentuk bola Hmm. matanya. Sebetulnya bukan hanya silinder saja. Minus pun juga bisa, Ibu. Jadi minus atau miopia itu juga bisa. Oh, Oke, contohnya saya sendiri pakai kacamata karena kedua orang tua saya pakai kacamata dan kedua anak saya pun juga pakai kacamata karena kami memang keluarga silinder ceritanya. Jadi memang begitu. dan suka baca ya, Dok? Kenapa? Nah, kenapa kok Ya. seperti itu, Pak? Sama halnya kalau orang tuanya tinggi, Bu. Biasanya anaknya juga tinggi. Orang tuanya Hmm. kecil, anaknya juga kecil. Nah, itu karena bentuk atau anatomi bola mata kita itu sama. Jadi antara anak dan orang tua itu sama. Makanya bisa menurun gitu. Jadi tidak hanya silinder sebetulnya. Minus pun juga bisa seperti itu. Nah, bisa Hmm. disembuhkan atau enggak? Nah, kalau ada anak-anak itu tetap tetap dipakein kacamata dulu, jangan terus bilang aduh kasihan masih kecil kok pakai Hmm. kacamata, jangan, malah kasihan kalau nggak dipakai nanti bisa jadi mata malas ya tahu Bu. Oh, iya, iya, iya. Berkembang dengan maksimal jadi karena apa yang Iya. dilihat nggak sampai otak dengan baik karena dia terganggu harusnya pakai kacamata jadi nggak dipakein jadi terganggu perkembangannya nggak maksimal. Nah, Iya. makanya itu nah bisa diobati bisa dihilangkan bisa sekarang ada metode lasik ya Bu. Hmm. Ya, Oke. Nah itu klasik ya metode bisa ya, Dok. Ya. bisa. Cuma Ya. nanti kita tunggu sampai usianya 18 tahun. Saya lagi ngerayu anak juga kok biar dilastik karena dia kan minusnya 3. Tinggi jadi. Iya, Nggak soalnya biar kalau pas apa-apa. kayak main basket itu aman itu kan, nggak kena bola. Kuat ya Bu ya. Iya. Tunggu usia 18 tahun, Iya. tunggu usia 18 tahun, nanti jadi kenapa kok 18 tahun? Karena kan diharapkan perkembangan bola matanya sudah berhenti. Sudah stabil lah ya istilahnya ya, Dok ya. Ya. Makanya nanti ketika habis dilasik nggak akan nanti rekuren balik lagi, ada minusnya lagi, gitu diharapkan begitu. Iya. Dok, Oke. ini Dok, ini mitos atau fakta? Ini pertanyaan dari Mbak Intan. Karena saya juga dulu mendapatkan informasi ini. Bu, apakah benar kalau ketika haid tidur siang bisa Ya, mengakibatkan darah putih naik? Karena di tempat saya juga ada hal seperti itu tuh benar nggak sih Dok? Gitu. itu mitos, Ibu. Mitos ya. Itu mitos. Mitos jadi nggak ada masalah ya Dok ya. Kalau misalnya tidur siang itu Lanjut. nggak ada. Cuma mungkin biar bantuin orang tua kerja aja, maksudnya tetap aktivitas seperti biasa, jangan rebahan melulu, mungkin sebetulnya gitu ya dok. Soalnya kalau tiduran melulu malah tambah mensnya tambah sakit. Ini ada pertanyaan lagi dari yang viewernya dari Rumah Sakit Columbia, dari Yuli Lestari 993.
Dok, mau tanya, anak saya suka kedip-kedip, saya juga loh dok. Ini bagaimana cara menyembuhkannya? Saya juga refleks gitu dok. Ini gimana dok? Ini saya mewakili juga diri sendiri nih dok. Kedip-kedip itu sebetulnya kalau pada anak-anak itu merupakan salah satu tanda bahwa ada sesuatu di mata mereka itu. Ah, Bisa saja matanya kering, bisa saja karena dia ingin membantu memfokuskan bayangan biar sampai di retina dengan tepat. Nah, itu yang mm. ditakutkan. Nggak tahunya mereka butuh kacamata, nggak tahunya. Bisa saja nggak tahunya ada alergi juga bisa karena gatel. Selain dikucek-kucek, mereka Oh, kalau kita di masa pandemi sekarang, di usia sekarang ini, sebetulnya karena kita kan di depan gadget terus ya Bu ya. Nah itu kita refleks berkedipnya sering itu mas sebetulnya bagus Ibu. Karena sebetulnya hmm. berkedip itu setiap 4 detik sekali. 4 detik sekali. Ya, Itu setiap 4 termasuk detik yang sekali normal. kita iya itu normal. Ah, Heeh, oh, gitu. Karena kan itu untuk membasahi mata kita biar nggak kering. mm, Karena seringkali kalau mm, kita baca terlalu lama atau main HP terlalu lama kita mantengin gitu sampai kita lupa berkedip. Nah itu yang bikin kering. mm. Jadi kalau kita Ya, mau kedip malah kayaknya pedes gitu. Nah, makanya kalau iya sudah iya. ada tanda-tanda seperti itu ya kan Bu, bener ya. Kan Ya. kalau sudah mulai ada tanda-tanda kayak gitu, kita bisa kasih kayak air mata buatan untuk diteteskan. Jadi Hmm. untuk membantu melumasi mata kita. Oh ya, itu juga fungsinya salah satu air mata ya dok ya. Makanya Iya, sekali-kali nonton drama yang menimbulkan air mata juga perlu ya dok, iya. untuk Sama membersihkan itu. mata. Ini dok, ada lagi pertanyaan dok. Kalau mata minus pakai softline boleh nggak dok? Ya, Kepengen boleh, pakai nggak kacamata apa softline gitu? Hmm. sebetulnya boleh, nggak apa-apa so pakai softline, cuman jangan seharian penuh pakai softline. Karena penggunaan softline tetap ada efek sampingnya. Pertama mata kering, wong namanya benda asing ditempelin ke mata, tetap bikin efek samping. Bisa matanya kering. Terus belum lagi kita lupa nyopot kalau sampai di rumah atau males terus kita Hmm. kemudian padahal debu seharian udah nempel semua di softline-nya Ah, infeksi. Mungkin pernah ya. beberapa ada artikel yang bisa bikin apa kayak ada nanah di mata. Nah itu bisa Bu karena penggunaan softline yang tidak bersih, tidak baik, lupa dilepas, Hmm. ada luka di daerah mata yang nanti bisa Iya, jadi iya. menimbulkan kebutaan yang gitu jadi Iya. emang harus hati-hati. Harus disiplin ya dok ya, harus Iya rajin merawat. Nah, benar telaten. sekali. Ya. Hmm. Ini dok ada pertanyaan lagi dari Juniatnawati. Apa saja masalah mata yang timbul untuk anak yang lahir prematur? Nah Ini ada itu pengaruhnya nggak sih dok? benar-benar Bu. Saya tuh lagi gencar memberitahu. Kebetulan saya juga punya teman yang di Prematur Indonesia. Jadi mas saya gencar memberitahu ke semua, baik dokter anak, ke dokter kandungan, dan ke ibu-ibu semua untuk harus aware terhadap bayi-bayi yang lahir prematur. Karena bisa Hmm. ada kelainan, kelainan pada daerah syaraf mata mereka, bayi-bayi prematur itu yang bisa mengakibatkan kebutaan yang permanen, Ibu. Oh, Oke. ya, ya, ya. Nah, kapan kita bisa memeriksakan? Jadi kadang-kadang mungkin kan belum masih bayi merah, usianya masih baru 7 bulan kok mau dibawa ke dokter mata. Jadi kalau Maya kayak di sini, kebetulan saya sudah bekerja sama-sama dokter kandungan dan dokter anak. Kalau ada bayi Mm-mm. prematur langsung konsulkan. Jadi mereka masih di bangsal bayi, terus kita periksa, di screen, Hmm. dilihat syaraf Screening ya mata. dok ya. Mm-mm. Oke, ya. Kalau umpamanya, dok, waktu itu bayi saya ini sekarang usia 1 bulan, 1 bulan walaupun dia prematur berarti masih 8 bulan gitu ya Bu. Gimana telat? Nggak ada salahnya, langsung dibawa saja ke dokter spesialis mata. Jadi dilihat Hmm. syaraf karena syaraf mata pada bayi-bayi prematur itu kan belum matang Bu. Nah, karena belum Ya. matang, biasanya bayi-bayi prematur kan dapat asupan, dapat terapi oksigen, jadi dimasukin di Ya. ventilator, di inkubator ya Bu. Nah, itu efeknya kadang-kadang bisa berpengaruh pada daerah syaraf mata. Nah, syaraf matanya nanti bisa terangkat perlahan-lahan. Nah, terangkat nanti bisa lepas semua. Nah, itu mengakibatkan kebutaan yang tidak bisa diobati.
Nah, kan padahal mereka ya dari sejak dini memang benar-benar harus di screening. Itu penting sekali. Oh, ya, betul sekali ya. Kalau di screening nanti akan ketahuan ya dok ya. Benar, jadi nggak usah nunggu bayi saya prematur kok Iya, dibawa. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Jadi, ya. Ini dok ada lagi dok. Dari Eka Ardila, mata kuning pada bayi 1 bulan gimana ya? Apa perlu dijemur bayinya? Nah ini juga mitos apa fakta penjemuran itu pada bayi? ya. Sebetulnya dijemur di matahari itu sebetulnya fakta itu. Jadi karena apa? Oh Karena fakta kan ya? dapat vitamin D, dapat vitamin Hmm. D. Kita itu sekarang di era pandemi tetap harus aktivitas walaupun mungkin aktivitasnya di halaman rumah ya atau cuma di depan rumah. Walaupun kita jangan lupa tetap pakai masker, face shield itu tetap penting. Ya. Tapi paling tidak terpapar sinar matahari. Jadi kalau mata kuning pada bayi itu merupakan salah satu tanda. Jadi belum tentu, jangan nunggu matanya sampai kuning sebetulnya. Bisa aja di badannya tampak pucat, telapak tangan bayinya tampak pucat dan kuning itu sudah merupakan tanda bahwa ada kelainan di tubuh bayi tersebut. Jadi kalau sudah kuning biasanya dia tingkat SGLT-nya sudah cukup tinggi. Itu harus hati-hati sih. Hmm. Ini dari Medical Health Life. Dok, kacamata itu harus diganti setiap kapan? Nah, Sebaiknya berapa? Ya. tergantung usia sebetulnya Ibu. Jadi kalau masih Ah. anak-anak, kita ngeceknya biasanya bisa setiap 3 sampai 6 bulan sekali. Jadi anak-anak itu sampai usia 18 tahun loh, Bu. Mm-mm. Iya, iya. Kalau pada dewasa itu setahun sekali cukup. Setahun sekali cukup ya. Kecuali kalau pengen ganti-ganti frame-nya ya dok. Alasan, kalau itu kan karena alasan gaul, bukan alasan kebutuhan. Ya, tapi kalau kebutuhan, kalau dewasa cukup setahun sekali. Ya. Ini ada yang bertanya dok, apa bedanya minus sama silinder? Sebenarnya tadi sekilas sudah dokter sampaikan ya. Kemudian Ya, apakah untuk minus sampai 6 itu apakah bisa disembuhkan gitu. Kemudian mungkin tadi dokter sebetulnya sudah sampaikan tentang operasi lasik ya. Tapi ini masih ya. ada yang bertanya, sebetulnya prosedurnya bagaimana? Mungkin agak tertarik atau tapi masih takut itu mungkin. Jadi lasik itu bisa sampai minus 10, silinder 10 itu bisa. Syaratnya yang Hmm. pertama usianya harus sudah 18 tahun. Terus nanti ada Mm-mm. syaratnya lagi, ketebalan korneanya diukur Ibu. Karena nanti kan Oh. mekanismenya adalah dikikis daerah korneanya. Jadi dia harus Mm. punya ketebalan minimal. Nah, ketebalannya kornea Hmm. itu pakai apa? Nanti ada alat sendiri di kita di rumah sakit mata. Nanti dilihat kalau oh ketebalannya sudah bisa ini untuk dilakukan lasik. Nah, nanti bisa dilakukan lasik gitu. Terus dilihat juga apakah kondisi matanya kering atau enggak. Nanti ada alat juga untuk meriksa. Kalau kering jangan karena efek dari lasik itu bisa beberapa saat matanya agak terasa kering, kayak terasa pedes. Hmm. 1-2 bulan setelah lasik bisa seperti itu, tapi nanti kembali baik. Ya. Ini dok kaitan sama ini ada yang bertanya tentang glukoma dok. Glukoma itu kan juga faktor genetika ya. Untuk pencegahannya gimana dok? Apa bisa? Ya, glaukoma itu apa? Dia adalah kelainan mata di daerah syaraf pusat mata, namanya papil nervus 2. Nah, kelainannya ditandainya bisa bisa matanya tenang. Kalau matanya tenang tuh harus hati-hati karena kan tidak dirasa, tapi tiba-tiba sudah terjadi glaukoma. Bisa juga kalau yang paling gampang matanya merah, terasa cekot-cekot, sampai terasanya sakit kepala, mual, muntah. Nah itu salah satu tanda glaukoma. Nah, gimana cara pencegahannya? Kalau seandainya kita tahu bahwa ada keluarga atau saudara kita yang punya glaukoma, segera kita lakukan screening. Di screening dulu Hmm. dilihat dan C, karena memang nggak bisa kelihatan dari luar Ibu, jadi harus dilihat Oh ya. cara C. Dan dia resikonya meningkat adalah bukan ke anak, tapi ke saudara, ke samping. Jadi makanya saya punya adik, saya punya kakak, Oh. itu lebih tinggi Ya ya presentasinya ya C. ya. Oh. Dengan C. Terus glaukoma itu juga bisa pada pasien-pasien, contohnya pasien diabetes mellitus, kencing manis. Hmm. Nah, itu juga bisa efek sampingnya bisa ada glaukoma. Terus pasien darah tinggi, tensinya tinggi. Nah, karena apa? Glaukoma kan salah satunya tandanya bisa ada peningkatan tensi mata. Mata juga ada tensinya, Ibu. Jadi Oh kalau tensi ya. tubuh kita, tensi tubuh kita
naik itu bisa mempengaruhi daerah situ, daerah tensi Oh, mata. iya, 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 iya. Karena Hmm, tensinya menekan daerah syaraf mata. Nah, sama matanya kayak ikut kalau tegang. kayak tanaman kalau akarnya ketekan terus kan pasti layu. Sama, Iya, glaukoma itu istilahnya syaraf matanya layu. Z. Nah, itu dia harus benar-benar dipreventif dari awal. oke. Iya, betul, Dok. Ini, Dok, ada lagi dari Bu Monika Rani. Bu mau tanya, anak saya kadang kelopaknya kayak bengkak, jadi kelihatan sipit. Itu gimana ya, Dok? Iya, itu bisa jadi karena ada alergi, Ibu. Bisa ada alergi. Ah, Jadi biasanya dua mata kalau seperti itu. Awalnya mungkin dia sering kedip-kedip, terus ada bengkak dua mata. Biasanya dititeni habis ngapain, habis berenang atau habis aktivitas di luar yang kena debu. Nanti biasanya akan hilang kalau dia aktivitasnya di dalam rumah atau nggak kena debu. Nah, gimana caranya? Biasanya nanti kalau berobat ke saya, nanti ke kita spesialis mata, kita kasih antihistamin, jadi anti alergi di daerah mata. Sama hindari namanya, masa nggak boleh main di luar, boleh, tapi pakai topi, pakai kacamata. kacamata. Gitu. Gitu ya, Dok ya. Iya. Ini ada lagi, Dok. Iis Lestari ya, dari apakah keratitis pada anak bisa disembuhkan, Dok? Apakah itu bisa disebabkan karena anak dulu pernah kejang? Matur nuwun. Keratitis itu adalah sakit di daerah kornea, yaitu lapisan bening kita yang kelihatan hitam-hitamnya ibu itu. Kalau ada Oh, luka, kita jatuh, itu ada bekas besetnya, tapi di daerah mata itu namanya keratitis. Jadi ada luka di oh, daerah. Nah itu. Nah, apakah bisa disebabkan kejang? Nah, itu tergantung waktu dulu putranya kejang, apakah sempat tidak sadar. Nah, kalau sempat tidak sadar, dia bisa terjadi ketika nggak sadar matanya meremnya separuh, nggak penuh. Nah, itu bisa terjadi adanya oh, keratitis. Jadi, kadang-kadang kan mungkin kita pernah menjenguk saudara atau apa yang nggak sadar, terus matanya agak separuh buka gitu. Nah, mm, terus Nah, itu karena nanti ada debu nempel di situ. Nah, itu bisa jadi ada infeksi di situ. Nah, infeksinya nanti bisa sembuh sih, bisa sembuh, tapi mungkin bekasnya tidak bisa hilang gitu. Tapi ya mm, tergantung berapa lama terekspos oleh udara luar. Nah, gitu. Jadi tetap harus dilihat ke dokter mata, keratitisnya sudah seperti apa gitu. ya, Dok. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ini agak berbeda pertanyaan dari Sista. Baru gabung, saya mah tanya nih, ngilangin mata panda bagaimana ya? Mata panda, Dok. Ini wilayahnya dokter bukan ini? Itu jangan-jangan kalau kita nonton drama Korea sampai malam gitu. Mungkin ada. Jadi mata panda itu sebenarnya ada beberapa orang, misalnya saya sendiri juga punya kantong mata yang besar. Nah itu jadi memang ada yang genetik. Ada juga yang nanti diperparah kalau kita suka bergadang, terus nonton gadget, melihat gadget tapi di tempat yang gelap, cahayanya Oh, terang. Kan akomodasi terus-terusan, otaknya iya. terus-terusan gede. Nah itu nanti matanya jadi gembung gitu. Ya paling kita bisanya dengan kompres air dingin gitu aja. Kompres air dingin ya. Iya. Ya. Di masker ininya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Mbak Vika. Bu mau nanya, kalau kelainan mata pada anak, bila musim kemarau merah, tapi kalau musim hujan jernih, apakah itu ada kelainan pada mata Ibu? Terima kasih. Ya, temuan. Nah itu seperti yang tadi saya bilang, dia adalah alergi, Bu. Jadi kita Oh, namanya alergi ya? konjungtivitis vernal. Ya, vernal. Jadi dia timbul seasonal. Jadi dia timbul kalau musim-musim tertentu. Ada anak-anak yang timbul sebaliknya. Pas musim hujan aja timbulnya. Ada yang pas musim panas aja timbulnya. Tapi tetap harus diobati, diberikan anti alergi. Kalau enggak nanti bisa dia terus ngucek-ngucek matanya, terus timbul keratitis. Nah itu yang bahaya. Gitu. Jadi tetap harus Ya, diobati. ya. Ini sebenarnya tadi dokter sudah jelaskan, tapi mungkin pas yang awal agak keputus ya, Dok ya. Ini dari Andi Surfiani. Mohon izin mau tanya, Bu. Dari awal tadi Bu Dokter sampaikan soal jarak dan cahaya menggunakan HP. Saya sering sekali menggunakan HP atau laptop dalam kondisi lampu dimatikan, termasuk anak-anak juga. Apa ada efeknya?
Iya, ada efeknya. Makanya kalau lampunya mati ya jangan dinyalakan, harus dinyalakan lampunya. Karena kalau kondisi Hmm. ruangan sekitar dan layar gadget kita berbedanya sangat jauh, maka kerja mata kita akan kerjanya berlebihan. Nah, itu bisa apa? Bisa namanya computer vision syndrome. Matanya bisa kering, matanya jadi bisa pakai kacamata. Kalau sudah pakai kacamata, bisa jadi nambah banyak ukuran kacamatanya. Jadi konsentrasinya harus sama. Kalau umpamanya seandainya kayak lampunya kuning agak redup, konsentrasi layar gadgetnya boleh diredupkan sedikit, tapi tidak boleh sama sekali gelap terus nyalakan, itu tidak boleh. Tidak boleh Ya. juga sambil tiduran, tiduran, senderan, jadi Itu baiknya dia sambil rebahan itu paling enak, Dok. Baca HP sambil rebahan itu paling enak. paling enak rebahan gini sambil main handphone, lama-lama tambah deket. Nah, Iya, itu tuh bikin iya. kerja. Nah, ya Jadi ini mending start. alam, ayo nggak boleh sambil rebahan. Iya, Anak harus saya sambil itu, Dok. standing. Oh, iya ya. Waduh, itu sudah menjadi kebiasaan itu. 20 Z. 20, Harus 20 20 ya. 20 Z. Ya, rumusnya itu ya, Dok. Ini ada lagi, Dok, dari Iya. Lolita Erwin. Mau bertanya, kalau bola mata yang biasanya berwarna putih, itu nggak bisa putih, tapi ada semburat merah. Padahal matanya itu tidak dalam keadaan sakit. Itu disebabkan karena apa ya, Dok? Mungkin saya juga pernah ya, kalau kena AC. Iya. Benar, bisa karena dry eye, Bu. Jadi kayak namanya kalau orang ngomong kita bilangnya iritasi ringan gitu. Jadi dia dry eye karena kering pelumasnya kurang, makanya harus dikasih artificial tears atau air mata buatan. Nah, Iya, iya. isinya sama kayak air mata kita. Jadi kita tetes sehari bisa 4 sampai 6 kali. Tergantung dari derajat Hmm. iritasi kita seperti apa gitu. Nah, iya, Dok. Ini ada lagi, Dok, dari tim penggerak PKK Kecamatan Adiwerna. Dok, gimana solusinya pencegahan untuk anak yang sering timbilen? Kalau dulu kan katanya Ya, timbilen karena ngintip. aduh. Timbilan itu bisa berbagai macam penyebabnya. Bisa karena faktor alergi, dia alergi sesuatu, ya mungkin kan ada, itu bukan mitos kalau alergi telur, nanti bisa jadi timbilan, susu, keju, coklat, itu bisa menimbulkan sebagai salah satu faktor risiko penyebab itu timbilan. Terus bisa juga karena apa? Anak kecil kadang-kadang habis mainan, demek-demek macam-macam, terus lupa cuci tangan, kucek-kucek mata, terus Nah, rambutnya. Nah, rambutnya maju semua ke depan, terus dikucek-kucek. Nah, seringnya terus gitu keringetan, terus lepek semua, nempel semua mata ke mata. Nah, itu terus debu-debu itu masuk ke dalam daerah situ, daerah mata ini pinggir itu ada kayak saluran minyak mata. Dia masuk, si bakterinya masuk ke situ, terus jadi timbul. Jadi memang ya kayak sekarang di era pandemi sebetulnya sangat bagus itu kan gerakan cuci iya, tangan, menjaga iya. kebersihan itu sangat bagus. PHBS ya, Dok ya. Iya. Cuma efek jeleknya yaitu laptop, HP, TV itu Iya, ya. benar. Benar. Kalau saya di Sama rumah, rebahan. saya pakai standing, dipakein standing handphonenya biar Ah, iya, jaraknya iya. masih terjaga dengan terus kalau Iya. sudah 20 menit, paling lama Maya bisa molor 1 jam, istirahat 20 detik atau sampai 1 menit untuk Hmm, melihat luar rumah yang oke. hijau-hijau gitu. J. Rumusnya itu ya diingat-ingat. Ini ada lagi dari WM Fatimah. Dari WM Fatimah. Kalau untuk mengompres mata lebih dianjurkan dengan apa? Irisan timun, kantong teh, atau tisu kapas dengan air hangat. Nah, paling paling baik sebetulnya pakai kapas atau kasa yang bersih dengan air hangat. Karena kalau timun belum tentu nanti bersihin timunnya bersih apa enggak. Terus nanti nggak ada Hmm, semutnya, nanti malah gigit semut. Terus nanti ya. kalau pakai ini, pakai teh, nanti nggak tahu tehnya udah kerendam lama, nanti ada semut juga. Nah, nanti malah jadi kotor, jadi nanti masuk ke mata. Jadi paling baik sih pakai kasa, air anget yang mateng, nah itu lebih aman. Dan sambil merem kompresnya jangan sambil melek. Ini ada lagi pertanyaan, Dok.
Dari Siti Neyanto, Dok, saat tidur di kamar, anak lebih baik pakai lampu tidur atau lampu terang, Dok, yang baik untuk mata anak. Ya, lebih baik lampunya diredupkan, Ibu. C. Karena apa? Memang menurut beberapa penelitian selain bagus untuk perkembangan mata juga baik untuk perkembangan sel-sel tubuh. Jadi dengan penerangan yang redup itu dia akan mengaktifkan sel-sel pertumbuhan mereka para anak-anak. Jadi saya pernah membaca Hmm. dengan C. Jadi lebih baik diredupkan, jangan terang. Jangan pernah tidur dengan TV yang menyala, kemudian kita tertidur. Hmm. Nah itu efek radiasinya Nah, juga. itu. Nanti tak kasih tahu ke Mas Ganjar itu, senangnya kalau tidur TV-nya nyala, aku yang nggak bisa tidur, Dok. Wah, ini statement dari dokter loh, gitu. Jadinya Oh, nggak nanti ditonton, enggak, bikin istrinya nggak bisa tidur. Ini dari Dev Mahardika, Dok. Saya punya katup mata yang besar, padahal tidur saya cukup. Gimana ya cara memperbaikinya? ya, jadi kantong mata yang besar itu memang ada yang bawaan genetik. Kayak saya tadi bilang, saya kebetulan juga punya kantong mata yang besar. Nah, sebetulnya nanti itu bisa jadi kita dokter spesialis mata konstruksi nanti bisa dihilangkan kantong matanya itu. Hmm. Jadi kayak dilipat terus dikurangi sehingga nanti jadi ketarik seperti ini. Jadi biar nggak mengganggu. Hmm. Itu bisa diperbaiki karena alasannya Oh, kosmetik sakit sih. ya. Tapi sebetulnya nggak berbahaya ya, Dok ya? Nggak ada Enggak, pengaruh ya enggak. pada penglihatan ya? Cuma estetika ya, Dok? Estetika. Ini dari Mbak Isti Isto. Cara mengatasi gatal pada mata selain dikucek gimana, Dok? Kan anak-anak biasanya suka, iya, mesti pinginnya ngucek. Iya. Nah itu kalau saya paling gampang paling aman umpamanya belum sempat dibawa ke dokter mata kan kita nggak bisa ngasih sembarangan obat ya kita anak ibu-ibu takutnya nanti salah. Kalau seperti itu dikasih air mata buatan mungkin kayak beberapa merek yang dijual bebas, tapi setelah itu harus langsung dibawa ke dokter mata untuk kita cari penyebabnya kok suka mucek-mucek. Takutnya tadi nggak tahu butuh kacamata, nggak taunya ada alerginya, karena itu nggak bisa diobati hanya dengan air mata buatan. Kalau emang ada Hmm. alergi di situ sih. Ini ada lagi, Dok, dari Danban Ya. ID. Dok, untuk anak yang picky, apakah boleh konsumsi sayur tersebut diganti dengan multivitamin? Sebetulnya boleh, boleh diganti, tapi tetap saja kalau saran saya lebih baik tetap sayur dan buah yang ini ya, yang belum diolah. Kalau kayak multivitamin kan sudah diolah dengan bahan kimia, jadi lebih baik tetap yang seger gitu lebih baik. Ah, ya. Ini mungkin seperti tadi yang mata gatal itu ya, boleh nggak dengan membasuh air kalau mata gatal? Pripun Bu? Membasuh dengan air gimana caranya? Mata gatal kemudian dibasuh dengan air, boleh nggak? Malah airnya steril nggak ya, Dok? Itu. Nah, itu yang berbahaya. Saya tuh sampai kadang-kadang dapat pasien sering itu ya gitu. Saya bilas dengan air mentah, bilas dengan air suruh itu, nah itu padahal berbahaya. Sebetulnya bukan bukan air daun suruhnya yang berbahaya, cuman kita kan nggak bisa menjaga apakah daun suruhnya steril, apakah tempat untuk Hmm. berkembangnya itu steril. Nah gitu, jadi mending nggak usah kalau main keliripan namanya tiba-tiba lagi naik sepeda kemudian keliripan yang kita lakukan paling paling gampang adalah irigasi mata pakai apa kalau saran saya sih pakai air air mineral yang masih kemasan masih benar-benar bersih kita bisa guyur tapi jangan diwadahi sesuatu Ah, tapi diguyur jadi dia mengalir sih karena ya, kalau ya, ya. dirimbang nanti bukan steril ya Bu terus nah Ya itu kita kan nanti biasanya jadi betul, ya. nah, habis digini lepas keluarga mental lagi balik. Malah nempel lagi. Iya, Dok, betul, Balik Dok. lagi. Ini ada pertanyaan dari Mintan Regi. Kalau sudah pakai kacamata, sebaiknya harus selalu dipakai atau boleh hanya dipakai ketika berkegiatan saja? Mungkin kacamata baca gitu, Dok. Hanya ketika baca saja atau gimana? Kalau kacamata baca, contohnya plus gitu ya, di usia 40 kan biasanya pasti pakai kacamata, sudah mulai pakai kacamata baca. Itu dipakai hanya ketika baca atau aktivitas dekat, nggak apa-apa. Tapi kalau Hmm. kayak saya yang memang dari muda sudah ada silindernya, itu harus dipakai setiap hari. Kenapa kok seperti Hmm. itu loh dok? Nanti makan apa nggak malah nambah ukuran kacamatanya? Salah, yang benar
malah harus dipakai terus biar nggak nambah. Contohnya gini, saya nggak pakai kacamata, fungsi penglihatan saya cuma 80%. Dengan kacamata Hmm. jadi 100%. Kalau saya jarang pakai kacamata, kira-kira 3 bulan lagi mungkin fungsi penglihatan saya jadi 70%. Otomatis Ya, ukuran kacamata saya buat jadi 100% malah pasti nambah. harus Ah, ya, ya, gitu. ya. Oh, logikanya gitu ya, Dok ya. Dikiranya kalau on off malah akan mempercepat sembuh karena jadi dibiasakan tidak pakai kacamata. Mungkin seperti itu analoginya ya, Dok. Ternyata luar biasa sekali dokter ini. Dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami. Ini dari Mbak Isti. Biasanya kalau sakit gigi, kenapa mata pas kedip ikut ngilu? Itu karena giginya itu ya. Jadi sebetulnya itu karena apa? Karena nervus atau syaraf-syaraf di daerah muka kita itu saling berkaitan, Ibu. Jadi biasanya daerah gigi itu nervus 7. Nanti itu juga menyambung di daerah nervus 7 kerjanya juga untuk menutup kelopak mata. Makanya ketika daerah sini sakit, itu jadi nanti ketika menutup juga ikut sakit karena kan syaraf-syarafnya berkaitan. Nah itu yang mengakibatkan apa kok Hmm. nggak usah gitu kita batuk aja kalau gigi sakit atau kita ketawa pasti juga sakit kan. Nah karena itu karena Ya. saling berkaitan syaraf-syarafnya di daerah muka. Ini dari Mbak Desi Maulia, Dok. Dokter Arnila, perkenalkan kami dari Komunitas Prematur Indonesia, izin bantuan edukasi ke masyarakat untuk pencegahan kebutaan pada bayi prematur, mengingat angka ROP masih tinggi. Tadi Ya, dokter juga sudah ini ya, melakukan benar, edukasi, mungkin perlu ada edukasi waktu khusus mungkin maksudnya, Dok. benar sekali. Jadi belum siap itu. Ya. Izin menanyakan ini dari Suparmi Benco. Izin menanyakan kalau banyak di depan komputer apa harus memakai penghalang atau kacamata itu. Walaupun matanya mungkin tidak minus atau plus. Kalau untuk penghalang kayak kacamata anti radiasi sebetulnya belum ada penelitian lebih lanjut ke sana. Cuman ya itu lebih ke saya sarankan untuk jaraknya paling nggak 50 cm. Penerangannya harus sesuai penerangan ruangannya dan konsentrasi cahaya. Terus tadi metode 20-20. Terus kalau mau nggak mau seharian harus di depan komputer misalnya 8 jam saya harus di depan layar laptop bagaimana dok? Kita beri biasanya itu artificial tears, air mata tambahan, air mata buatan biar Hmm. nggak kering. Karena ya itu, karena kalau kita di depan laptop pasti biasanya cenderung lupa berkedip, padahal kita harus Iya. berkedip 4 detik sekali. Nah itu lebih ke Hmm. situ. Jadi Iya. disarankan seperti itu, Ci. Ini ada dari Aib Humaira. Kalau sering pakai, ini nyebutin merek obat tetesnya, Dok. Kalau sering pakai obat tetes, terus apakah tidak ada potensi bahaya? Saya kerja di tambang batu bara soalnya. Oh, jadi agak susah ya mungkin untuk ke tempat fasilitas kesehatan ya. Kalau Ya. obat mata itu kita harus benar-benar hati-hati. Jangan menggunakan obat mata yang obat tetes mata yang mengandung steroid. Steroid itu Hmm. kortikosteroid itu bisa ada dexamethasone, ada metronidazole, betamethasone seperti itu. Dia berbahaya karena punya efek samping, bisa jadi katarak, bisa jadi glaukoma. Nah, itu yang Hmm. makanya lebih baik kalau mau dipakai sehari-hari jangan yang mengandung antibiotik maupun steroid, tapi pakai aja yang artificial tear. Jadi kalau kelilipan nggak tetesin aja, ditetes nggak harus suatu tetes, bisa beberapa tetes boleh gitu. Nanti kalau kok nggak tetap nggak hilang keluhannya, boleh baru kita ke dokter spesialis mata. Karena kita jangan sembarangan beli di apotek gitu. Kadang-kadang kan karena tidak dilihat dengan jelas nih penyakitnya Iya, apa, yang berbahaya. betul sekali, Dok. Ya. Apa ini masih yang mata minus tadi sudah semuanya sebetulnya. Ini bagaimana meminimalisir sinar dari HP pada anak-anak secara saat ini anak masih susah lepas dari HP. Tadi sebenarnya sudah ya dok ya, tapi gimana sih agar mengurangi anak pakai HP itu Iya, mah agak sulit dok. Nanti harus ada edisi khusus. biasanya kalau saya kita bikin perjanjian. Jadi nanti hari ini karena maksimalnya kalau anak di bawah 5 tahun itu maksimal 1 jam sehari. Kalau di atas itu 2 jam sehari. Jadi kita bikin perjanjian, ayo hari ini main HP-nya dari jam segini sampai jam segini. Tapi memang kita harus memberikan contoh dulu. Jadi saya sebagai ibu, mungkin kalau para bapak-bapak agak susah ya lepas dari HP. Kalau kita para Iya, ibu-ibu
kita bisa ngurangin. Jadi kita contoh, ini mama nggak pegang HP loh di rumah, mama cuma pegang kalau ada telepon atau apa. Nah, dengan begitu anak-anak pasti akan mencontoh kita para ibunya. Oh iya, mama aja nggak pegang handphone terus-terusan, otomatis si anak pasti akan nurut kita. Biasanya seperti itu. Jadi bikin perjanjian dulu. Yang caranya memang seperti itu. Kalau kita melarang anak-anak, tapi kita sendiri mainan HP terus, pasti akan susah untuk ngasih tahu Iya, anak-anak. karena anak itu mencontoh orang tuanya ya dok ya. Ini dari Uli Ziadeska, dok. Sekarang banyak dijual kacamata ion. Apa itu Ya. efektif untuk mengoreksi fungsi mata? Enggak. Nah, kacamata ion itu memang nggak bisa untuk mengoreksi. Kita saja dari Perdami, Persatuan Dokter Mata Indonesia, sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa kacamata tersebut tidak memberikan efek apapun terhadap mata. Oke. Ya. Ini ada lagi dok dari Nai Lavida. Dok, kalau kena kalazion, apa harus Ya. insisi? Wah ini istilahnya nggak mudeng semua. Apa tidak ada obat lain selain harus insisi dok? Jadi insisi itu dibuka sedikit, jadi kayak disobek sedikit terus dikeluarin nanahnya itu. Ah, Nah, kalau kalazionnya sudah lama, sudah lebih dari 1 bulan, sudah dikasih salep mata tidak membaik, ya harus diinsisi. Kalau enggak nanti terus dia tambah besar, nutupi kelopak mata, kan ganggu tajam penglihatan. Makanya harus segera diinsisi kalau seperti itu. Jadi tergantung sudah diterapi apa belum sebelumnya. ya. Kemudian apa? Mungkin ada aktivitas-aktivitas lain yang bisa mencegah selain makanan tadi ya dok, kemudian 20-20 olahraga atau apa yang lainnya dok, bisa Ya, pengaruh nggak dok? nah, olahraga bisa jadi olahraga aktivitas. Kalau sekarang mungkin agak susah ya untuk olahraga, Ya, kecuali kalau main di komplek perumahan yang nggak begitu ramai, mungkin bisa aktivitas sehari pagi paling tidak 30 menit, main sepeda itu boleh. Tapi tetap jangan lupa pakai masker dan lebih baik lagi pakai face ya. shield gitu. Karena kan Facial eh, ya. karena virus COVID itu bisa menyebar melalui air mata itu. Hmm, oh, bisa Nah melalui air itu. mata. Ah, ya, ya. Ya, jadi makanya kita nggak hanya pakai masker, kita berpapasan orang yang tidak memakai masker sedang batuk. Nggak sengaja si virusnya nemplok ke tangan kita yang lagi lari pagi. Terus habis itu kita keringetan, kita ngucek mata. Nah, itu bisa Nah, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, dengan kita pakai face shield, kita memutar, kesenggol face shieldnya, jadi nggak jadi, malah nggak jadi. Terus, jadi memang itu bisa menyebar di air mata kita. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Makanya selain pakai masker, lebih baik pakai face shield gitu. gitu ya dok. Tapi kalau facial ada syarat-syaratnya nggak sih dok? Apa sama Kalau saja? face shield Kan, sama harus yang ada tutupnya, yang penting seperti ini kan diharapkan kan biar nggak nyiprat ke daerah mata, sama kita jadi ingat kalau kita mengucek mata terhalang dengan face shield kita, tapi ya tetap cuci tangan itu harus rajin, cuci tangan itu penting ibu. iya, cuci tangan pakai sabun ya dok ya. Dok, kalau untuk membaca sendiri dok, kalau sekarang kan anak memang lebih sering pakai apa? HP, komputer, kemudian nonton TV. Kalau membaca buku sendiri itu sebaiknya berapa lama? Kalau tadi kan ini 20-20, apakah sama juga? Membaca Kalau untuk konvensional dok? membaca buku itu lebih baik dibandingkan kita membaca dengan layar gadget. Karena kalau layar gadget itu merupakan titik-titik piksel ya, Bu. Jadi titik-titik warna Ah, yang jadi satu. Kalau kita membaca buku, dia kan hard copy ya. Jadi dia tidak merupakan suatu titik-titik piksel. Jadi dia tidak masalah. Asal tetap saja harus dijaga jaraknya. Jaraknya tetap 50 cm. Kalau untuk waktunya berapa jam sehari, sebetulnya tidak ada yang mengatakan harus berapa jam, maksimal berapa jam sehari. Tapi dengan syarat hmm. jaraknya dijaga, nggak boleh sambil tiduran, penerangannya juga harus terang, tetap aja. Nggak boleh terus redup, baca, terus sambil tiduran kita baca, itu tetap nggak bisa. Tetap harus dengan aturan tertentu. Iya, ini juga ada yang bilang, Mbak Emi, kelamaan baca, sering mata basah dan peses. Peses apa itu?
matanya sering basah kalau kelamaan baca. Ya, nah itu jadi ya itu salah satu gejala mata kering. Jadi walaupun kita membaca buku pun kadang kan kita juga lupa berkedip. Nah itu jadi kalau kita Nah, baca tuh lupa oh itu berkedip. Nah itu penting, penting sekali. Tapi biasanya kalau kita terutama wanita itu di atas 40 itu biasanya memang sering pedes, bangun tidur kerasanya pedes gitu. Nah itu makanya kita beri air mata buatan. Aman itu Bu, tidak apa-apa. air mata. Jadi harus dibedakan antara obat tetes mata dan air mata buatan ya dok ya. Mungkin takutnya orang jadi dikiranya mungkin sama. Orang awam dulu. Makanya Iya. lebih baik kalau masih ada keluhan tetap dibawa dulu ke dokter mata. Keluhannya pedesnya karena apa? Pernah saya bilang pedesnya pedes karena baca nggak kan setelah saya buka ada debu yang nempel di kelopak matanya bagian dalam. Nah, nggak tahunya seperti itu. Habis cocok tanam lupa kutek-kutek ganjel di dalam. Nah itu bisa juga Nah, seperti itu. iya. Dok ini dok, bagaimana untuk anak-anak yang kadang mencoba juling demi lucu-lucuan ya kadang kan begini gitu, itu ada efeknya nggak dok? Kalau aku dulu ketika SD gitu kan kadang sengaja. Ini kata Mas Daban. Kalau niat untuk bermain sesekali sih sebenarnya enggak apa-apa. Cuman ya memang efeknya pasti akan pusing sekali kalau kita mencoba menjulingkan mata ke bagian tengah itu. Tapi enggak ada efeknya sih itu. Oh nggak ada ya, cuma takutnya jadi kebiasaan ya dok ya. Ya takutnya gitu. Tapi kalau untuk bayi itu ada pencegahannya nggak dok? Mungkin Kalau untuk kalau kayak, uh-uh. kalau Mungkin untuk cahayanya harus bagaimana gitu. cahayanya tetap kalau untuk anak-anak bayi terutama itu sebenarnya kita bisa ada beberapa fase perkembangan mata pada bayi. Jadi kita mau lihat namanya ibu-ibu yang baru melahirkan. Gimana dok mata anak saya harus segera dibawa ke dokter mata atau enggak kita lihat paling gampang pakai sensor. Kalau lagi bobo, kalau matanya anaknya dipakai lampu, terus mengernyitkan mata, nah, itu berarti refleksnya baik. Nah, terus nanti Oh, jadi gitu, jadi pakai sensor, terus dia merem, nah itu berarti baik. Tapi kalau dia terus nangis atau dia rewel, nah itu berarti ada sesuatu gitu. Terus nanti dilihat hmm, dia 1 bulan, kalau dia sudah bisa ngeliatin wajah mamahnya yang setiap hari gendong dia, gatekke, berarti dia responnya baik. Tapi kalau enggak, di gudang kok enggak ada responnya sama sekali, di awe-awe dari jarak, karena anak bayi 1 bulan hanya bisa melihat sekitar 30 cm, jadi belum sampai jauh-jauh. Dia oh, pandangannya iya. gede. Dilihat Oh, kalau ya, ya, ya. respon, enggak ada respon, berarti harus segera dibawa ke dokter anak atau mata anak gitu. Dilihat lagi nanti usia 4 bulan, dia sudah agak jauh, sekitar 50 cm, dia sudah kenal wajah ayahnya, wajah Hmm. eyangnya gitu. Nanti usia 6 bulan, dia mulai bisa ngeranggeh-ngeranggeh. Nah, nanti usia 9 Oh, bulan, dia ada perkembangannya sendiri-sendiri. Nanti di usia 9 bulan dia udah bisa kenal orang-orang. Makanya kadang-kadang nih bayi 9 bulan digendong siapa-siapa udah mulai nangis karena itu. iya, Karena sudah ya, mengenali. dan kenalin satu-satu itu siapa. Makanya jadi dari situ kita lihat yang paling awal biasanya saya edukasi ke ibu-ibu gitu. Jadi kalau ada kelainan yang seperti itu aja, nggak usah yang banyak macam-macamnya. Kalau sudah seperti ada kelainan nggak respon, langsung dibawa nanti kita lakukan pemeriksaan gitu. Dok, ini ada tanya lagi dari Mbak Febri. Dok, mau tanya akibat mata tiba-tiba pegal itu gimana? Tiba-tiba pegal mungkin kenapa ya? Ya. Tiba-tiba pegal itu kalau istilahnya kita namanya astenopia atau matanya lelah. Nah, bisa, Oh, bisa ya paling sering memang sekarang saya juga dapat keluhan banyak pasien itu yaitu karena lihat gadget terus-terusan. Nah, selain tadi harus istirahat 20-20-20, tetes mata, terus kalau mau tidur boleh dikompres hangat matanya. Pakai hmm. handuk kecil, dikasih air hangat, terus merem, dikompres sekitar 5 sampai 10 menit. Gitu aja. Nanti sehingga Hmm. aliran darahnya di daerah mata kan lebih nyaman, lebih lancar, jadinya dia nggak tegang di situ. Itu aja Nah, paling gampang. iya. Ini dari Ratna Budiono. Dok, mau tanya, apakah COVID-19 ini bisa menyerang mata pada anak? Tanda-tandanya bagaimana?
matur nuwun. Jadi ya tadi seperti saya jelaskan tadi bahwa memang COVID bisa menyebar ke daerah mata. Nah, pada beberapa pasien saya pernah menemui pasien-pasien matanya merah, kayak orang belen ibu, jadi belen. Jadi pada beberapa pasien COVID memang ditemukan tanda-tanda belekan atau kita sebut konjungtivitis, matanya merah, keluar lodoknya, ya. Pandangannya biasanya tidak kabur, tetap jelas. Jadi kita memang harus hati-hati pada pasien-pasien mata merah, ada kotoran matanya yang keluar, kita harus benar-benar pakai APD yang lengkap untuk melakukan pemeriksaan itu, karena bisa saja nggak tahunya pasien tersebut menderita COVID-19 walaupun tidak ada tanda-tanda seperti demam, batuk, pilek, sesak. Jadi memang harus hati-hati. Jadi kalau begitu ada mata merah, itu ada kotoran matanya langsung diperiksakan. Itu bisa ke anak-anak maupun ke dewasa. Iya, Tapi ya, Dok. orang nanti punya bedanya saya jangan-jangan COVID nggih boten, tetap harus tegakkan dengan beberapa pemeriksaan juga. Ini ada pertanyaan lucu-lucuan nih Dok dari Mbak Isti. Kalau motong bawang merah kenapa suka pedas Dok? Suka mengeluarkan air mata. Iya, karena kan memang dia kan mengeluarkan aromanya. Aroma itu ke hidung, sehingga hidung, mata, dan tenggorok itu kan jadi satu salurannya. Jadi ketika kita minum, dia pedas, jadi otomatis terdapat ekskresi air mata yang berlebihan. Nah itu dia menimbulkan jadinya kita ngerocos gitu. Karena memang banget. Iya. Ini dari namanya sama dengan aku, Atik Mira. Air mata buatan dijual bebas atau harus dengan resep dokter? Air mata buatan dijual bebas, aman. Asal jangan mengandung antibiotik sama nggak mengandung steroid, udah itu. Kalau dikasih yang seperti itu harus konsultasi dengan dokter, gitu. Ini ada yang tanya minta Dok, Eslandari Dok, apa benar lendir dalam bunga kotolot punya khasiat obati sakit mata? Bunga kotolot itu apa ya? Enggak apa itu. Kalau saran saya itu kayak menetes-neteskan sesuatu yang bukan obat ke dalam mata, yang ditakutkan yaitu steril atau tidaknya. Jadi ada beberapa pasien yang, Dok saya netesin itu lendir bunga tadi, terus ada yang netesin madu ke mata. Nah kalau saran saya enggak usah, tetap harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Karena kita nggak tahu kan dia waktu cara mengemasnya itu apakah dia steril apa enggak, sudah dibuka berapa lama si madunya atau lendir bunganya itu, nanti masuk malah jadi infeksi. Jadi iya, betul sekali. Iya. Ini dokternya ini banyak sekali yang muji, sangat komunikatif, ramah, penjelasannya sangat mudah dipahami gitu Dok. Ilmunya sangat bermanfaat ini untuk teman-teman yang hari ini join dengan IG Live kita. Mungkin ini kan waktunya tinggal 5 menit Dok. Ada closing statement-nya gimana? Mungkin selama pandemi ini sekaligus juga untuk khususnya pencegahan penyakit mata pada anak agar ibu-ibu dan bapak-bapak yang hari ini gabung bisa mengimplementasikan di rumah itu Dok. Ya, memang di masa pandemi ini kita harus nggak usah di masa pandemi, nanti kita sehari, harus aware terhadap kesehatan mata anak. Bahkan hal terkecil seperti kedip-kedip saja itu kita nggak boleh mengesampingkan. Jadi benar kita harus aware. Bayi-bayi yang baru lahir, terutama bayi-bayi prematur itu juga harus diperhatikan. Juga di posyandu, puskesmas itu kadang-kadang mungkin informasi belum sampai ke sana, Ibu. Jadi kita harus benar-benar aware. Karena kita tahu kan anak-anak merupakan kan generasi penerus bangsa. Kalau kita generasi penerus bangsanya itu memiliki kualitas yang baik, sehat, memiliki penglihatan yang baik pula, pasti insya Allah akan memiliki masa depan bangsa Indonesia yang pasti akan lebih baik lagi. Amin. Iya. Terima kasih sekali Dok. Ini insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Saya pribadi juga banyak sekali mendapatkan ilmu dan mendapatkan informasi karena ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Dok. Banyak juga yang belum terlalu paham. Oh ternyata seharusnya membaca HP aja nggak boleh sambil tiduran, ternyata seperti itu. Iya, ini
Insya Allah ilmu yang sangat bermanfaat dok, jangan bosan-bosan untuk kita tanya-tanya, untuk kita bisa berbincang-bincang dengan masyarakat untuk berbagi ilmu ya dok ya. Insya Allah ya. Terima kasih sekali dokter, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, tadi sinyalnya sempat agak on off. Salam sehat ya dok ya, sukses terus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.